kita untuk menjadikan rumah itu seperti kuburan. Ya, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya kuburan ini sunyi dari ibadah. Jadi jangan sampai kenangan kita tentang rumah itu hanya tempat makan, tempat ngopi, tempat santai, tempat tidur saja. Tapi harus ada juga kenangan-kenangan ibadah. Kalau perlu setiap sudut-sudutnya itu kita tempati untuk beribadah. Apakah dengan sholat, atau zikir, membaca Al-Quran, memberikan taklim, ya minimal kita sempatkan untuk duduk-duduk ya, bersama dengan keluarga, ada istri, anak-anak kita, baca-bacalah barang satu hadis, satu dua ayat. Minimal rumah itu ya ada kenangan seperti itu juga. Ada kenangan-kenangan bahwa kita pernah beribadah di dalam rumah kita. Itu maksudnya. Sehingga Nabi kita memberikan arahan bahwa sholat-sholat sunnah itu sebaiknya dilaksanakan di rumah, ya, secara umum, ya, kecuali beberapa sholat-sholat sunnah tertentu itu sebaiknya di masjid. Yang pertama, ya, yang tentu saja ada yang tidak bisa kita tunaikan di rumah. Yang pertama ada sunnatul ihram, sunnah ketika hendak ihram. Ini tentunya kita lakukan di miqat. Kita lakukan di miqat. Tempat kita berangkat untuk menuju Arafah. Namanya miqat. Kemudian wat tawaf, ya, salat sunnah tawaf, tentu ini di Masjidil Haram, ya. Wad duha, salat duha ini sebaiknya di masjid. Ya. Wal istikharah, demikian juga dengan salat sunnah istikharah, sebaiknya di masjid. Was-safari wal qudumi minhu, salat sunnah safar wal qudumi minhu, dan salat sunnah ketika datang dari satu perjalanan. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mau berangkat ke suatu tempat, beliau sempatkan salat sunnah 2 rakaat di masjid. Namanya sunnah safar. Sunnah safar. Begitu beliau datang, sebelum tiba di rumah, beliau singgah lagi di masjid, sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah qudum, baru datang. Kemudian yang disunnahkan lagi di masjid itu adalah qobliyatil maghrib. Ya, qobliyah maghrib. Ya, kenapa? Karena waktunya yang sangat sempit, ya, dengan iqamah. Demikian juga dengan qobliyah. Qobliyah itu sebaiknya dilakukan di rumah, ya, kecuali dalam kondisi tertentu. Contohnya, man khofa fawataha, ya, orang yang khawatir habis waktunya. Man khofa fawataha, orang yang khawatir habis waktunya. Maksudnya kalau dia laksanakan di rumah, takutnya nanti sampai di masjid ini orang sudah iqamah. Ya, apalagi kita di sini, kita tahu bisa memperkirakan bahwa setelah azan ini kita punya waktu tinggal sekian menit. Ya, ada 10 menit, ada 15 menit.
Nah, tentu kita bisa mengkalkulasi. Nah, ini kalau saya sholat qobliyah di rumah, bisa-bisa saya ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ini namanya waman khofa fawataha ini. Awit takasul, demikian juga dengan orang yang merasa malas melakukannya di rumah. Ini karena kadang memang auranya masjid dengan auranya rumah ini beda. Ini kalau kita sholat fardu di masjid berjamaah, ini karena berkahnya masjid itu kita punya motivasi untuk menunaikan sholat sunnah ini besar. Qobliyah, ba'diyah. Lain halnya kalau kita di rumah, ini terkadang motivasi untuk qobliyah, ba'diyah ini lemah. Ini namanya at-takasul. Kalau memang seperti itu situasinya, maka qobliyah, ba'diyah itu sebaiknya lebih afdol dilakukan di masjid. Termasuk juga sholat sunnah yang sebaiknya di masjid itu adalah nawafil yaumil jumu'ah. Sholat sunnah pada hari Jumat. Kemudian tahiyatul masjid, ya, sholat tahiyatul masjid. Tahiyah itu maknanya adalah penghormatan. Jadi ketika kita mengatakan tahiyatul masjid, itu adalah sholat penghormatan terhadap masjid. Wahya rak'atani fa aktsar. Tahiyatul masjid ini minimal 2 rakaat. Lebih boleh. Bitaslimatin wahidatin dengan 1 kali salam. Jadi 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, bitaslimatin wahidatin, yang penting 1 kali salam. Wa tusannu, dan disunnahkan ba'da dukhulil masjid, setelah kita masuk ke dalam masjid. Setelah kita masuk ke dalam masjid, disitulah disunnahkan. Wa tahsulu ma'al fardi awin nafli. Salat tahiyatul masjid ini bisa kita laksanakan bersamaan dengan salat fardu atau salat sunnah. Jadi bisa digabungkan di situ. Salat tahiyatul masjid bisa kita masukkan di dalam qobliyah umpama. Jadi kita ini sholat qobliyah zuhur umpama, sekaligus sholat tahiyatul masjid. Nah, jadi opsinya itu bisa dilakukan sendiri. Kita secara khusus sholat tahiyatul masjid dulu umpama 2 rakaat. Kemudian setelah azan, kemudian kita sholat qobliyah umpama. Bisa. Tapi alternatif yang lain bisa juga kita gabungkan nih. Ya, bahkan bisa dimasukkan. Jadi tahiyatul masjid itu bisa dimasukkan ke dalam sholat fardu zuhur umpama. Jadi kita sholat zuhur sekaligus tahiyatul masjid. Jadi seumpama datang, ini sudah iqomah, ya, tidak ada masalah. Jadi kita langsung kita niat sholat zuhur sekalian tahiyatul masjid. Ya. Kita niat sholat zuhur sekalian tahiyatul masjid, itu boleh. Jadi wa tahsulu ma'al fardi awin nafli. Jadi intinya sebenarnya tahiyatul masjid itu kita begitu masuk ke masjid belum duduk, ya, intinya kita sholat apapun kita bisa ikutkan tahiyatul masjid di situ. Nah, seperti itu. Wa yatakarraru bitakarrurid dukhuli lil masjid. Dan tahiyatul masjid ini kesunnahannya berulang seiring dengan berulangnya seseorang masuk ke dalam masjid. Nah, jadi seumpama kita masuk kemudian sudah tahiyatul masjid.
Tiba-tiba kita hadas. Keluar lagi kita berwudu. Masuk lagi ke dalam, disunnahkan lagi tahiyatul masjid. Jadi setiap kali masuk masjid, kesunnahannya berulang. Wa in qarubal faslu, meskipun selisih waktunya tidak lama. Saya kan baru aja ini, enggak apa-apa. Wa tafutu bil julusi, namun kesunnahannya ini hilang sebab duduk. Nah, sebab duduk. Orang masuk masjid langsung duduk, maka kesunnahan tahiyatul masjid langsung hilang. Amidan au nasiyan, baik karena duduknya itu karena sengaja atau karena lupa. Wala tandariyut tahiyya fi raqatin wahidah. Ya, namun tahiyatul masjid ya tidak bisa dimasukkan pada sholat yang cuma 1 rakaat. Jadi umpama ada orang habis apa namanya, Isya masuk, habis Isya masuk masjid mau sholat witir. Nah, sholat witirnya ini cuma 1 rakaat. Nah, sholat witirnya sah, witir boleh 1 rakaat. Tapi tidak boleh diniatkan bersamaan dengan tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid itu hanya bisa digabungkan dengan sholat-sholat sunnah yang lain yang minimal 2 rakaat. Atau sholatil jenazah, atau sholat jenazah. Sholat jenazah juga tidak bisa. Sekalian tahiyatul masjid tidak boleh. Ya. Wa idza lam yusalliha, namun jika seseorang kemudian tidak berkesempatan untuk menunaikan tahiyatul masjid ini, fayaqumu maqamaha, maka sebagai penggantinya bacalah al-baqiyatus sholihatu. Namanya zikir al-baqiyatus sholihatu. Itu kalimat-kalimat yang pahalanya ini abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini namanya al-baqiyatus sholihah. Inilah yang dibaca arba'an 4 kali. Wa qad tukrahu at-tahiyyatu fi halatin. Dan terkadang tahiyatul masjid ini hukumnya makruh. Nah, ini kadang-kadang dalam situasi tertentu kita melakukan tahiyatul masjid ini hukumnya malah makruh. Yang pertama, idza dakhala al-masjidi quruba qiyami faridatin. Ya, jika seseorang masuk ke dalam masjid sedangkan waktu iqamah sudah dekat sekali. Ya, sudah dekat. Wa khasyiya law insyaghala biha, dan seandainya ukurannya itu kira-kira kalau dia laksanakan itu tahiyatul masjid, fawwata fadilatat tahrum, dia tidak mendapati takbiratul ihramnya imam. Maka yang bersangkutan ini makruh hukumnya untuk melakukan tahiyatul masjid. Cukuplah membaca al-baqiyatus sholihatu itu tadi. Kemudian yang kedua, lil khatibi disunnahkan makruh bagi seorang khatib. Idza dakhala waqtal khutbah, jika dia waktu khutbah sudah masuk, di waktu khutbah sudah masuk, tidak perlulah kemudian melakukan tahiyatul masjid sehingga membuat jamaah ini menunggu, itu hukumnya malah makruh. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit lagi satu, salatut tarawih, ya, salat tarawih. Nah, salat tarawih itu sudah mafhum, yadkhulu waqtuha bi fi'lil isya. Ini syaratnya itu harus salat isya dulu.
Jadi waktu sholat tarawih itu adalah setelah seseorang melakukan sholat isya sama dengan witir. Jadi kalau ada orang yang sholat tarawih tidak sholat isya, 20 rakaat itu tidak sah sholat tarawihnya. Sholat isya dulu, baru kemudian sholat tarawih. Wa yakhruju bitulu'il fajri fi layali ramadhana, dan waktunya habis dengan masuknya waktu subuh. Jadi memanjang waktunya. Memanjang waktunya mulai setelah sholat isya, memanjang sampai menjelang masuk waktu subuh di setiap malam Ramadan. Wa aqalluha rak'atani, minimal 2 rakaat. Salat tarawih boleh 2 rakaat? Boleh. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh. Wa aktsaruha isruna rak'atan, ya, maksimal 20 rakaat. Jadi kalau ada yang tanya itu salat tarawih 8 rakaat kah atau 20 rakaat? 2 rakaat saja boleh. Ya, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Jadi antara 2 sampai dengan 20 rakaat. Wala budda ayyusallima fiha min kulli rak'ataini. Namun itu disunnahkan itu salam, ya, dipisah dengan salam setiap 2 rakaat. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Inilah dahulu yang sempat kita baca subuh hari ini. Masih ada beberapa lagi, insyaallah kita lanjutkan besok subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat, sempat untuk kembali mengikuti kajian subuh kita ini dan memberikan manfaat kepada ilmu-ilmu yang kita peroleh. Kita akhiri dengan beristighfar kepada Allah, membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.